Kondisi Myanmar makin mencekam. Dari laporan sejumlah media asing, pemerintah militer makin banyak mengerahkan militer dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan utama kota negeri itu. Ini terkait demonstrasi yang telah terjadi 12 hari berturut-turut dari masa anti-kudeta Aung San Suu Kyi. Mereka meminta Suu Kyi, yang ditahan militer sejak tanggal 1 Februari untuk dibebaskan, dan pemerintahan sementara militer diakhiri. Jenderal Militer Min Aung Hlaing, pemimpin tertinggi militer, mengatakan tindakan efektif akan diambil terhadap orang-orang yang merugikan negara. Melakukan pengkhianatan melalui kekerasan, ujarnya dikutip dari Reuters. Tank-tank militer dikerahkan di Yangon, kota utara Myitkyina dan Sittwe di barat. Tentara juga membantu polisi, termasuk Divisi Infanteri Cahaya ke-77 yang sebelumnya dituduh bertanggung jawab pada pembantaian etnis minoritas dan kekerasan terhadap pelaku protes di masa lalu. Sementara itu, di hari yang sama, demonstrasi masih terjadi, meski demikian jumlah massa yang turun lebih sedikit. Belum diketahui jelas apakah warga merasa terintimidasi dengan keberadaan tentara dan polisi yang terlihat menutup markas besar Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD dan menggeledah semua pengunjuk rasa yang berada di dekat kantor tersebut. Kami tidak ingin pemerintah militer, tulis salah satu pendemo di samping kendaraan lapis baja militer. Kami tidak dapat berdemo setiap hari, tapi kami tidak akan mundur, kata pendemo lain di kota Yangon. Di ibu kota Naypyidaw, 20 pengunjuk rasa mahasiswa ditahan. Ini setelah salah satu dari mereka memosting foto saat mereka berteriak ke polisi. Pada Minggu, militer menerbitkan amandemen hukum pidana yang disebut media bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat. Hal ini membuat kritik tajam seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat, kata pelapor khusus PBB Tom Andrew di Twitter. Partai Suu Kyi memenangkan pemilu 2015 dan pemilu terbaru tanggal 8 November tahun 2020. Tetapi militer mengatakan pemungutan suara itu curang dan menggunakan keluhan itu untuk membenarkan kudeta. Min Aung Hlaing merupakan kunci dari peran abadi tentara dalam sistem politik di Myanmar saat ini. Pria berusia 64 tahun ini awalnya menjauhi aktivisme politik saat ia belajar hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974. Dia orang yang tidak banyak bicara, biasanya tidak menonjolkan diri, tulis Reuters mengutip seorang teman sekelasnya 2016 silam. Menurut para diplomat dan pengamat, Min Aung Hlaing mempelajari transisi politik sejumlah negara. Ini membuatnya mampu menghindari kekacauan pasca perubahan rezim pada tahun 2011.